Janganlah kamu meninggalkan dunia ini sebelum kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, pertanyaan malaikat Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, mana yang lebih mulia alam ini denganmu? Ini disampaikan dalam hadis qudsinya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, lebih mulia aku, kata Nabi Muhammad. Kalaulah tidak karena aku, tidak Allah bentangkan bumi ini. Kalaulah tidak karena aku, tidak Allah tegakkan gunung ini. Kalaulah tidak karena aku, tidak Allah bentangkan lautan itu. Bakalah mulianya begitu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, ini ada orang mengaku sebagai Nabi. Setelah Nabi Muhammad, ada orang Nabi yang diagung-agungkan, itu namanya Nabi palsu itu. Kalau adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, itu namanya Nabi palsu. Nah, itu yang disebut dengan Musailamah al-Kadzab. Nah, itu Nabi palsu yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Tulaikah bin Walid yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Asyamat dia ada mau. Dia dawe. Dulu kerajaan dekat Sungai Sepatu. Pas ditanya, "Berapa hari gaji kau apa?" Namanya Syamat. Rupanya dapat 30.000 sehari. Kerajanya hanya tukang Sungai Sepatu. Itu Ahmad namanya. Kalau itu tidak Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu adalah orang mengaku-ngaku sebagai Nabi gini. Itu dipertanyakan. Di Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup dari segala Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad itu artinya terpuji, al-akhir, Nabi yang terakhir. Kemudian al-basar, nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah. Ini kelompok Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, berbondong-bondonglah nanti dia akan menghadap Allah. Ini orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Orang yang ketika dulu dia membaca Al-Quran, berbondong-bondonglah dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu, alun barawadun namumi kota kambang. Kalaulah tidak karena Nabi Muhammad, tidak Allah bentangkan bumi kota. Di sangat berbahagialah kita hari ini yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Satu-satunya yang mendapatkan syafaat Nabi dari Nabi Muhammad adalah umat Muhammad. Wajar umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek, badannya ketek-ketek, matinya capek. Entah lalu sampai umur 63 tahun meninggal. Nabi Muhammad berapa umurnya? Meninggal dunia 63 tahun. Maka tidak ada satupun kita mengira, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan mati. Ternyata mati itu kata Allah tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal posisi jabatan kita, tidak mengenal kematian itu kaya atau miskin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata kematian itu tidak akan diurut nomornya. Dari nomor 1 si A akan dicabut nyawanya. Nomor 5 si B. Ternyata tidak begitu. Ternyata Allah cabut saja pada nomor. Itulah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita sudah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna.
Ketika manusia berumur 4 bulan sampai 5 bulan, maka ketika itu Allah ciptakan Allah, alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan engkau? Kata Allah. Lalu Allah tadi menjawab, qalu bala syahidna, engkau adalah Tuhan aku. Itu perjanjian ketika manusia diciptakan oleh Allah. Maka ketika lahir ke atas dunia disebut dengan alam dunia, alam rahim, alam roh, alam dunia. Inilah alam dunia. Ada orang mengatakan dulu ketika kita menonton televisi apa itu, ada namanya dunia dalam berita. Betul Pak? Dunia dalam berita. Akhirnya ada lain berita dalam dunia. Dulu itu cara dunia dalam berita. Akhirnya ada lain berita dalam dunia. Apapun yang terjadi, banyak berita di dunia. Akhirnya aja ada nabi palsu. Yang jujur itu cik yang apa itu? Dijual gigi palsu. Kan ada orang menjual dijual gigi asli. Tak ada. Tidak palsu. Kemudian gigi palsu, Al-Quran palsu. Hati-hati juga ini Bapak Ibu. Ada isi Al-Quran itu dirubah tulisannya. Umpamanya la'allakum tattaqun. Itukah bahasa barisnya la'allakum tattaqin. Apa dalam arti itu? Wal kafirin. Ditukar dengan wal kafaran. Kan beda. Jadi kalau tidak hati-hati Pak menjadi isi Al-Quran itu gini. Patuka tulisannya, patuka belum artinya. Itu Al-Quran palsu namanya. Apalagi Bapak Ibu, berita palsu. Diskonya gini. Dari mana beritanya? Siapa yang memberikan berita itu? Dari mana sumbernya? Orang yang menerima langsungnya menyetelan mentah-mentah. Membaca tanpa memahami sama ibarat makan tanpa dikunyah. Dikecean daging mempunyai tulang, tercekik lagi leher Pak. Di berita itu lalu tentang dulu berita beredar video Pak Wali berada di pantai Padang. Kadang-kadang kalau berita video setelah dibaca, dilihat, diamati, diteliti, Asia yang berita tentu video itu muncul ketika kejadian itu. Apa dan bermacam tafsir, orang mentafsirkan. Ini dua sih itu, bulat atau elok. Nah, itu sih intinya. Beratus-ratus tafsir muncul. Nah, kalau awak tidak hati-hati, bisa ya terjebak. Nah, ujung-ujungnya kan kalau kita bicara masalah politik, ujung-ujungnya kita saja. Itu berita. Nah, ini muncul. Kemudian muncul pula hadis palsu. Macam-macam. Kalau kita tidak hati-hati, akan terjebak pula dengan hadis yang dibaca tadi itu. Dari mana sumbernya? Saya bacaan, ya sanadnya terputuskan, bersambungkan. Saya yang menyampaikan, kafirkah, Islamkah? Kalau awak hati-hati, tentu terjebak juga Bapak Ibu. Dan mulia akan mulia Allah. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyikapi persoalan kehidupan kita di atas dunia hari ini agar kita jangan terjebak dengan persoalan itu. Maka kita harus berhati-hati melihat kondisi yang terjadi hari ini. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan malaikat Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, mana yang lebih mulia surga denganmu? Kata Jibril. Lalu Nabi Muhammad menjawab, lebih mulia aku. Kenapa wahai Muhammad? Kata Jibril. Tak kaji malaikat Jibril. Lebih mulia Nabi Muhammad. Lebih mulia aku, kata Muhammad kepada Jibril. Kenapa wahai Muhammad?
Surga itu Allah ciptakan adalah untuk aku dan untuk umatku. Iya. Kita jadi apa ya? Sepanjang umat Nabi Muhammad itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bukan Rasulullah itu. Rasulullah. Kadang-kadang berarti orang tak baca Muhammad Rasulullah. Tidak tak. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Huruf lam berbalik di atas, bukan lam berbalik di depan. Rasulullah, tidak Rasulullah dah. Apa tak tiap kok? Orang yang lama bunyinya, tak baca Rasulullah. Bahasa Arabnya tidak tahu. Rasulullah, huruf lam itu berbalik di atas. Rasulullah. Cik sebaliknya. Kalau baca, kalau keluar ni. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia aku. Karena surga itu Allah ciptakan adalah untuk aku dan untuk umatku. Ketika Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini, anak kecil Nabi Muhammad lagi anggotnya apa? Kawaran ke yang meninggalkan dunia ini buat selamanya disaksikan oleh para sahabat. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti? Umatku. Tidak tahu je fikir aku. Khadijah istriku yang cantik. Tadi itu ummati. Bagaimana umatku nanti ketika Nabi Muhammad meninggalkan dunia? Yang tak pikir di Nabi Muhammad adalah umatnya. Ini memang surga itu Allah bentangkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang taat kepada Allah, untuk orang yang soleh, dan surga itu disediakan oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kamu kepada ampunan Allah. Allah sediakan surga seluas langit dan bumi untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang surga itu Allah sediakan untuk kita. Jadi persoalannya, ketika seseorang melakukan yang melanggar aturan Allah, memang tetap diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya perbuatan yang baik yang kita lakukan tetap akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ketika Nabi Lut alaihissalam diberikan cobaan oleh Allah, kaumnya laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki-laki. Kemudian antara laki-laki dengan laki-laki saling mencintai, perempuan sama perempuan saling menyayangi. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Allah mampu melantahkan negeri itu. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya tidak patuh kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Allah selamatkanlah orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh, lalu Allah tenggelamkan istri dan anaknya, dan tidak bisa satupun yang bisa menjamin. Waktu anak Nabi rumah, ikut istri Nabi rumah, ternyata yang tidak mungkin bagi Allah itu bisa mungkin. Nabi yang tidak ada anaknya apa itu? Yang tidak punya istri, yang tidak punya suami, tapi beranak. Nabi apa kok? Maryam atau Isa? Nabi Isa tidak ada anak. Kalau Maryam, tapi Allah titipkan kepadanya anak. Yang tidak ada jalan, Allah sediakan jalan. Itu hebatnya. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Yang tidak bisa terjadi bisa terjadi. Itu namanya ilmu yang tersirat dan yang tersurat. Kalau tado mata orang tu mengantuk apa? Ajok lagu. Kadang-kadang cerita saya. Yang kedua, mulai bersadar
Kali dia. Lalu orang buang aja kadang bapak ulang mulai mual. Tanda-tanda orang yang mati. Bahwa tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang bisa dapat mengetahui wafat. Di mana diwafatkan? Dulu ada di kampung-kampung terjadi 2 hari menjelang kematiannya, hanya lacok pulang kampung, hanya berhasil kepada nama bapak. Itu ada tanda kematian. Sudah itu seminggunya pulang meninggal. Sudah itu ada lucu yang terjadi di masa Kadawa. Assalamualaikum, tak pernah minta makan gulai ayam. Hanya minta gulai ayam, teragak pak gulai ayam ini dulu pernah minta gulai ayam. Kalau buka selero mama. Sudah itu tak lama meninggal. Kira-kira ada terjadi apa yang begini itu? Kadang-kadang itu yang tak pernah tahu wasaku. Kadang-kadang sama mengambil tangan dengan itu bayi ke masjid beribadah. Besok hari lah agak sen bendera hitam di halaman rumah. Diumumkan di masjid. Diberitahukan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berulang salah satu warga masyarakat kita yang bernama namanya sampai itu. Bukan tak kaji sih nama. Takat bendera hitam di halaman rumah tertulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertulis bawahnya la ilaha illallah. Telah meninggal salah satu warga kita, kembali kepada Allah. Enggak disangkul Bapak Ibu. Tadi malam masih berjemaahnya lagi, ternyata sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum warahmatullahi bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, lalu para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surgaku dengan apa yang telah kamu lakukan ketika kamu hidup di atas dunia dulu. Ada orang mencari apa itu? Ketika nyala kapal itu menyaksikannya dan isi amalnya lain. Ajarkanlah kepada orang yang mendapatkan sakratul maut kalimat la ilaha illallah. Dalam itu tak pernah baca sekali Allahnya. Di salat subuh baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 1 kali. Kita sahut akhir. Salat zuhur baca 2 kali kalimat tadi lupa. Kita sahut awal dan tasawuf akhir. Nah 3 kali awak membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau asar awak baca 2 kali lain, nah 5 kali awak membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau maghrib awak baca 2 kali, nah 7 kali. Salat isya awak baca 2 kali lain, nah 9 kali awak membaca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika mendapat sakatul maut, diajarkan Bapak Ibu, la ilaha illallah. Tidak ada. Jadi ulama itu juga ada. Wah, ada jadi kok. Bapak Ibu, kalau kita tahu, ambillah air putih. Khusus kamu punya 3 kali. Ayat dibaca Bismillahi millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik jadinya. Awak kan mencari itu. Kadang-kadang ketika orang sakaratul maut, ketika nyolah meninggal, jangan diumumkan saja dulu, cari dulu. Ala ready-nya, ala tagak la duduk di nama itu. Ketika sebelumnya itu disediakan, ala disediakan tampaknya, ala ready-nya, jadi itulah wasiat baru diumumkan di masjid. Jadi ketika orang datang menjadi di rahasia lah. Boleh orang yang berlalu teh, boleh orang berlalu, boleh orang sholat teh. Bahkan tidak bilang di redian dulu, ala di tanaman, barulah diumumkan di masjid. Aku orang makan, tolong umuman di masjid, umuman, apa? Kita tahu keluarganya. Tunggu rahasia dulu, tanah dulu, kapan dulu diletakkan lah. Jadi nampak sudah menjadi, tidak menjadi yang sudah di siar tu. Yang lama katanya.
tangannya tegang. Aku yang terjadi. Ada si aku yang kenal sih. Kasih B. Ada itu saya cerita orang lain. Padahal kita wafat itu meninggalnya dalam keadaan baik. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Rasul dirindukan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah. Demikian saja 3 pesan mereka Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Muhammad dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh surganya Allah. Kajian kita yang ketek jadi sebuah tawas dingin untuk itu. Kalau terjaga mohon maaf. Akhir kalam itu bisa ketemu balik. Untuk ada ustaz dan nanti boy surat asyik lo nanti lain. Jadi Pak Ketua ya. Alhamdulillah Pak itu hari ini 200.000. Alhamdulillah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.